Jadi di dalam sujud itu ada waktu yang mustajab. Dalam hadis yang sahih disebutkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini tadi juga yang mendasari pendapat Imam An-Nawawi tadi, bahwa para ulama berselisih pendapat mana yang paling utama di dalam sholat, apakah saat berdiri atau saat sujud. Dan sebagian ulama menyebutkan yang lebih utama adalah pada saat sujud. Salah satu dalilnya adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya adalah saat ia bersujud. Jadi waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu adalah pada saat sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Ini dekat dalam arti khusus, karena dekat dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran itu ada dekat dalam arti umum, ada dekat dalam arti khusus. Contohnya dekat dalam arti umum apa? Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwasanya aku lebih dekat dibandingkan urat nadinya. Ini dalam arti umum, bahwasanya Allah menjawab doa, rahmatnya itu sangat dekat dalam arti umum. Nah, dalam arti khusus adalah saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk fa'aksirud doa, perbanyaklah berdoa. Maka kalau sujud perbanyaklah doa. Tetapi syaratnya ini ketika kita memperbanyak doa tidak boleh terlambat dari imam. Jadi kalau perbanyak doa kok telat, jadi imamnya sudah Allahu Akbar, kari meneh, Allahu Akbar, telat lagi. Apalagi yang terakhir. Kadang-kadang imamnya sudah tasyahud, yang lain sudah tasyahud akhir, dia masih sujud aja. Sampai ini tidak khusyuk kanan kirinya. Dia berpikir, ini turu ya. Ya, ternyata dia berdoa di sujud yang terakhir. Apakah ada dalil sujud yang terakhir lebih panjang? Tidak ada. Syekh Shalih Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini, mengenai masalah sujud yang terakhir diperpanjang. Jawaban beliau bahwa sujud satu dengan sujud yang lain qariban minas sawa, itu sama. Jadi sujud satu dengan yang lain itu sama, tidak kemudian perlu memanjangkan sujud yang terakhir. Saya juga tidak tahu kenapa banyak orang yang memilih sujud yang terakhir. Kalau mau dipanjangkan, panjangkan aja semua, jangan cuma yang terakhir. Kalau perlu kerjasama sama imamnya, Pak Imam, ini nanti saya mau berdoa, tolong sujudnya yang panjang. Yang lain juga kasih tahu, nanti imamnya sujudnya mau panjang, silakan banyak doa, ya monggo. Tapi ingat jamaahnya yang muda-muda, kalau jamaahnya tua-tua jangan. Pemenang. Ya, nanti kalau jamaahnya tua-tua besok lagi tidak jamaah dia. Kenapa? Imamnya panjang-panjang. Jadi fitnah nanti. Ini silahkan perbanyak doa. Maka doa apa yang dimaksud di sini adalah semua doa umum. Jadi semua doa umum. Maka boleh pada saat sujud, asal bisa pada saat sujud tersebut tidak ketinggalan dari imam. Itu memperbanyak sujud. Karena itu tidak mungkin untuk di tempat kita, karena sujudnya cepat-cepat. Ya jangan pas sholat wajib. Kalau mau perbanyak doa, pilihlah waktu di sholat sunnah. Bisa jamin tidak kalau pas sholat wajib jenengan tidak ketinggalan kalau baca doa yang lain? Ketinggalan, kadang-kadang kita baru baca doa sujud tok aja udah ketinggalan. Saya beberapa kali mampir atau bahkan di tempat wisata. Di tempat wisata kita mampir masjid, di situ sudah ada orang yang imami, kita tinggal ngikut. Wah, ini ndonga yang pokok saja itu udah ketinggalan, apalagi mau nambah yang lain. Ya barangkali doanya beda. Saya biasanya pakai yang subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mungkin dia pakai subhana rabbiyal a'la, nah, tok misalnya, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketinggalan saya. Nah, jadi ada yang pernah ketinggalan begitu? Oh sering malah. Nah, tak kira mengaku. Jadi maka untuk memperbanyak doa pada saat sholat wajib itu memang satu PR bagi kita kalau
posisinya seperti itu, maka hanya bisa memperbanyak pada saat sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya nanti kalau memang bisa itu tidak masalah kalau mau diperbanyak. Nah, pada saat sholat sunnah silahkan kalau mau memperbanyak doa pada saat sujud dengan doa apa saja. Doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang ma'thur itu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa saja itu boleh dibaca pada saat kita sedang sujud. Misalnya kita lagi gampang ini antara yang hak dan yang batil di zaman fitnah. Nah, jadi ikut ngaji sana begini, ikut ngaji situ begini, ngaji sana menyalahkan ini, ngaji sini gampang galau. Nah, ya karena biasanya baru mencari jati diri kabeh diloni mah mumet dhewe itu. Nah, jadi di sana diajari begini, di situ diajari begini, apalagi yang pecinta ngaji model YouTube atau sosmed, YouTube ini dibuka, YouTube ini itu dibuka, grup ini diikuti, grup ini diikuti. Nah, di sana debat ini, di situ debat ini, mumet ya. Ya sudah, pada saat sujud boleh berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Boleh enggak? Boleh. Nah, jadi tidak masalah kita berdoa dengan doa apa saja yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata misalnya lagi keinget orang tuanya lalu doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. Tapi ingat, kalau sedang sholat jamaah tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan berarti menyalahi sunnah, karena pada saat sholat itu mengikuti imam, tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamai, tapi mengikuti, bukan ketinggalan. Maka memilih waktu sholat sunnah itu adalah waktu yang tepat, meskipun saat sholat wajib pun itu tidak terlarang, dan juga para ulama menyebutkan itu diperbolehkan kalau memang memungkinkan untuk tidak ketinggalan dengan imam. Ikhwas sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an bagaimana? Nah, para ulama menyebutkan kalau yang dibaca adalah Al-Quran, di situ terkait dengan bacaan Al-Quran memang Nabi melarang kita membaca Al-Quran pada saat rukuk, pada saat sujud. Kita tidak boleh pada saat sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran tersebut dibaca yang maknanya adalah doa, maka itu fala ba'sa bihi. Itu tidak mengapa kita berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran selama ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk tilawah, tapi dimaksudkan untuk doa. Yang dilarang adalah maksud tilawah. Kalau maksud doa itu boleh. Contoh doanya, misalnya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya maksud doa. Tapi kalau kemudian mengatakan yaquluna rabbana, lah ini tilawah, ini tidak boleh. Atau misalnya wa qur rabbi a'udzubika min hamazatin syayatin, ini tilawah. Wa qurnya dibaca berarti tilawah. Atau wa qur rabbighfir, karena berarti ini tilawah. Maka kata-kata kul, katakanlah, atau mereka berkata, atau mereka berdoa, itu tidak usah dibaca. Maka dengan maksud doa, bukan dengan maksud tilawah. Boleh membaca Al-Quran pada saat sujud dengan maksud doa, artinya yang maknanya memang makna doa. Kalau jenengan maksud doa tapi yang dibaca An-Nas Al-Falaq ya tidak boleh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tidak boleh, karena itu maksud tilawah. Tapi kalau maksudnya maksud doa, tidak masalah. Jadi maksudnya maksud doa. Lalu bagaimana kalau doanya menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Nah, kalau di
pandangan Ashabus Syafi'i, kalau dengan bahasa Arab meskipun tidak maksur dari Nabi itu boleh. Jadi meskipun tidak maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada doa, ada banyak doa yang tidak maksur, yang tidak dinukil dari Nabi itu banyak, yang ada di sekitar kita. Seperti dalam sholat duha yang terkenal itu, inna duha uka itu, wal baha uka itu bukan doa maksur, itu buatan istilahnya tidak dinukil dari Nabi, tidak pula dari sahabat Nabi. Itu adalah doa buatan. Maka kalau menggunakan doa buatan boleh tidak pada saat sujud? Kalau dengan bahasa Arab menurut Ashabus Syafi'i itu tidak apa-apa. Kalau bahasa daerah bagaimana? Kalau saya secara pribadi batal. Jadi pada saat sujud bilang ya Allah, Mas Nur doa ya Allah kambing saya. Perbanyaklah 2 kali lipat dari sebelumnya. Meskipun sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan berdoa pada saat sujud dengan bahasa daerah. Jadi sebagian ulama membolehkan. Kalau dalam mazhab Hanafi yang saya tahu itu makruh. Kalau saya tidak salah ingat, dulu pernah ada salah satu dokter atau guru besar waktu itu di Jakarta, di Istiqlal, Syekh Abdul Razak, itu sudah guru besar ya beliau, yang di Universitas Islam Madinah, itu beliau membolehkan doa pakai bahasa daerah. Jadi beliau membolehkan doa pakai bahasa daerah. Kalau saya secara pribadi kalau doa pakailah doa yang ma'thur, ikhtiyat, hati-hati. Jadi hati-hati, karena memang Nabi pernah menegur sahabat yang pada saat itu mengucap pada saat sholat, ada orang yang bersin, lalu yang bersin mengucap alhamdulillah, maka yang bersin mengucap alhamdulillah dipuji oleh Nabi. Sungguh sekian puluh malaikat berebut lafaz alhamdulillah. Boleh baca alhamdulillah. Tetapi kemudian ada sahabat yang lain namanya Rifa'ah. Sahabat ini mengucap yarhamukallah. Sahabat ini ditegur oleh Rasul. Nah, sahabat yang mengucap yarhamukallah itu ditegur, tapi yang mengucap alhamdulillah itu dipuji. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya inna hadhis shalah la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas ada kata-kata manusia. Kemudian pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, sesungguhnya dia adalah tahmid, tasbih dan takbir. Maka kalau kita baca tahmid pada saat sholat alhamdulillah, sholat kita tidak batal. Nah, begitu pas sholat gitu kan, pada saat sholat teman-temannya lagi nobar, kul itu alhamdulillah, batal nggak? Tidak, karena itu tahmid. Tapi kalau melukul batal. Ya, karena mengucap tahmid itu tidak batal. Atau mengucap takbir batal enggak? Tidak. Jadi pada saat sholat tiba-tiba diselenget kolo jengking, Allahu Akbar, sholatnya tidak batal karena takbir. Tetapi kalau diselenget kolo jengking lalu bilang kolo jengking, sholatnya batal. Atau pada saat sholat kemudian mendengar orang ngomong jelek, tadi lagi nonton bola temennya, lalu kebobolan, lalu misuh, dia ikut misuh. Begitu sholat Allahu Akbar, misuh dia. Batal enggak? Batal. Tapi kalau bilang subhanallah, batal enggak? Tidak. Saya bilang subhanallah itu tidak membatalkan sholat. Makanya kalau imam salah, makmum boleh subhanallah. Imam belum paham, baleni meneh subhanallah. Ngerodong meneh subhanallah. Batal enggak? Tidak batal. Tapi kalau jenengan terus emosi, terus bilang sujud, karena imamnya bingung ini kurang apa lagi. Harusnya dia sudah begitu duduk di antara dua sujud, ternyata dia tasyahud akhir. Harusnya sujud satu kali lagi, lalu bilang subhanallah, urung dong, saya meneng wae. Subhanallah, urung dong, meneng wae. Kemeropok, sujud.
ya batal. Baik, maka untuk kehati-hatian kalau kita sholat pada saat sujud menggunakan bahasa-bahasa percakapan kita, maka untuk kehati-hatian hendaknya ditinggalkan. Karena Nabi pernah menegur seorang sahabat yang mengucap yarhamukallah. Nah, yang mengucap yarhamukallah. Karena di situ adalah fatka, kamu, berarti kalam. Ada pembicaraan kepada orang lain. Semoga Allah merahmatimu. Beda dengan ucapan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, maka itu tidak batal. Lalu kemudian terkait sujud memang ada perintah untuk memperbanyak doa. Maka silahkan perbanyak doa, itu adalah waktu yang mustajab.